Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Sandi Ibrahim dengan nomor NIM 0101011925 akan menjelaskan jawaban UAS dari mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Oke, langsung saja pada soal pertanyaan nomor pertama, yaitu jelaskan instrumen derivatif dan berikan contohnya. Langsung saja. Jadi instrumen derivatif ini adalah nilai kontrak derivatif dari sudut pandang investor. Dari pandang investor terkait langsung dengan harga, suku bunga, atau variabel lainnya apapun yang mendasari kontrak derivatif itu. Nah, untuk contohnya, jadi contoh instrumen derivatif ini ada 4 ya yang biasa digunakan itu. Ada forward kontrak, ada option kontrak, ada future kontrak dan swap kalau nggak salah itu ya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh yang forward kontrak, yaitu kontrak serah. Nah, jadi kontrak serah ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk menyerahkan atau membeli komoditas atau valuta asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kontrak ini bisa benar-benar diselesaikan dengan penyerahan komoditas atau valuta asing secara fisik atau melalui penyelesaian neto. Nah, contoh kasusnya sebagai contohnya misalkan PT Sandi dan Ibra itu bermaksud mengurangi paparan risiko perubahan harga minyak dan bersepakat dengan spekulan minyak akan membeli 10.000 barel minyak dengan harga $100 per barel 3 bulan mendatang. Nah, setelah 3 bulan berlalu, ketika kontrak diselesaikan, minyak diperdagangkan di pasar terbuka dengan harga $110 per barel karena PT Sandi dan Ibra telah mengunci harga di $100 per barel. Jadi si spekulan bisa diminta untuk menyerahkan 10.000 barel minyak dan menerima pembayaran $100 per barel atau menyelesaikan kontrak secara neto. Jika si spekulan melakukan penyelesaian neto, dia tidak perlu menyerahkan 10.000 barel minyak. Cukup membayar PT Sandi dan Ibra sejumlah $100.000 kali 110 dikurangi $100 dikali 10.000 untuk menyelesaikan kontrak PT Sandi dan Ibra. Kemudian bisa membeli minyak dari pasar. Nah, seperti itu. Jadi kemudian bisa membeli minyak dari pasar terbuka dengan harga $110 per barel. Nah, jadi 100 dari uang sendiri dan $10 menggunakan uang dari spekulansial. Jadi PT Sandi dan Ibra dan spekulan berada dalam posisi yang sama-sama secara ekonomi dengan jika benar-benar melakukan serah terima minyak secara fisik. Transaksi derivatif banyak yang memang dirancang demikian. Nilai derivatif didasarkan pada transaksi nyata jadi ada fisiknya gitu ya, dan kemudian diselesaikan dengan kas seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke yang nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 2 yaitu jelaskan bagian yang reksadana ini ya kan, yang bagian reksadana itu. Oke, langsung saja.
Secara etimologi, kata reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berartikan jaga atau pelihara dan dana berarti uang. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang dijaga atau dipelihara. Sehingga dalam hal ini istilah reksadana didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat bermodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, jadi bagian ini kan reksadana. Jadi reksadana adalah terjemahan dari mutual fund bagi masyarakat Indonesia. Meskipun reksadana bukan hal baru, tetapi kurang populer sehingga kurang menarik bagi investor. Konsep mutual fund sendiri lahir sekitar 100 tahun lalu, sekitar 100 di London, Inggris. Nah, di Indonesia lembaga reksadana dipelopori oleh PT Dana Reksa, sebuah BUMN, badan usaha milik negara, ya, di bawah kontrol Departemen Keuangan. Nah, selanjutnya ke bawahnya itu ya ke sampingnya itu ada bentuk hukum reksadana. Nah, bentuk hukum reksadana berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995 pasal 18 ayat 1. Bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua. Nah, kan sebenarnya yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas, PT reksadana, dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau biasa disingkat KIK. Nah, yang pertama, Badan Hukum Perseroan atau PT. Badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana sebagai badan hukum PT, maka reksadana bentuk ini memiliki anggaran dasar, pemegang saham, pengurus atau direksi, kekayaan sendiri dan kewajiban. Cirinya sebagai berikut ini ya cirinya. Nah, yang kedua, bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas, jadi PT gitu ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pengelola kekayaan dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Nah, seperti itu. Yang keempat, itu penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Nah, seperti itu. Yang kelima, kontrak investasi kolektif atau biasa disingkat KIK. Bukanlah suatu badan hukum. Reksadana melakukan kegiatannya berdasarkan kontrak yang dibuat manajer investasi dan bank kustodian. Cirinya seperti berikut. Nah, yang keenam misalnya kan bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif KIK. Nah, yang ketujuh, pengelolaan dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. 8. Penyimpanan kekayaan investasi kolektif dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak. Nah, yang ke-9, menjual unit penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membelinya. Nah, yang ke-10, unit penyertaan tidak dicatat di bursa. 11. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola. Nah, ya. Yang ke-12, hasil penjualan atau pembayaran kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan reksadana. Dan yang ke-13, harga jual atau beli unit penyertaan didasarkan atas NAB per unit dihitung seperti itu. Nah, selanjutnya jenis-jenis reksadana. Menurut Darmaji dan Fahrudin, kalau nggak salah, reksadana dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk, sifat, portofolio investasi dan tujuan investasi. Nah, berdasarkan bentuknya reksadana dibagi menjadi dua jenis, yaitu reksadana berbentuk perseroan corporate type. Nah, perusahaan penerbit reksa dana menghimpun dana dengan menjual saham
perusahaan penerbit reksadana dan selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal maupun pasar uang seperti itu. Dan yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang tadi itu KIK ya, misalnya ngomong ya KIK, kontraktual type, merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kusto diberi wewenang untuk melaksanakan penitip kolektif. Bentuk ini lebih populer dan jumlahnya semakin bertambah dibandingkan dengan reksadana yang berbentuk perseroan gitu. Nah, selanjutnya reksadana berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu reksadana bersifat tertutup atau close end fund. Reksadana yang tidak dapat membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya pemegang saham gitu ya, tidak dapat menjual kembali saham atau unit penyertanya kepada manajer investasi apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya. Harus dilakukan melalui bursa efek. Seperti itu. Dan yang kedua, reksadana bersifat terbuka, open end fund gitu ya. Reksadana yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dan pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan pemegang saham. Jenis ini dapat menjual kembali saham atau unit, jadi dapat dapat dibeli kembali gitu penyerahannya kepada manajer investasi melalui bank kustodian gitu. Dan bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per unit pada saat itu. Nah selanjutnya berdasarkan portofolio investasi. Reksadana berdasarkan portofolio investasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang atau money market fund sebenarnya. Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal gitu seperti itu. Dan yang kedua tuh reksadana pendapatan tetap fixed income fund. Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ulang. Nah, itu. Dan yang ketiga ini tuh reksadana saham. Reksadana saham. Jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas karena investasinya dilakukan pada saham. Maka resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Dan yang terakhir, reksadana campuran. Jadi reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan aktiva beresiko dan tidak beresiko dan contohnya. Oke. Langsung saja. Jadi aktiva beresiko adalah aset yang mengandung unsur resiko. Jadi pengaliannya itu tidak pasti gitu ya. Nah, jadi pengembalian tidak pasti. Jadi istilah ini biasanya mengacu pada sekuritas keuangan seperti ekuitas, komoditas, obligasi berimbal hasil tinggi serta instrumen keuangan lainnya yang cenderung berfluktuasi dalam harga. Properti dan mata uang yang tunduk pada volatilitas harga juga digolongkan sebagai aset beresiko. Ahli ekonom dan investor mengatakan bahwa semua bidang pendapatan tetap dengan pengecualian obligasi berimbal hasil tinggi dianggap sebagai aset risiko. Nah, contohnya nih,
Salah satu contoh aset beresiko yaitu mata uang digital nih ya, sekarang atau yang biasa dikenal dengan cryptocurrency seperti Bitcoin. Nilai Bitcoin yang mengalami periode kenaikan dan penurunan yang pertumbuhannya cukup cepat, nah, menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset berisiko. Kenapa nih berisiko? Karena kan institusi keuangan tradisional seperti misalnya bank atau institusi keuangan lainnya mulai mencari tahu gitu ya lebih lanjut mengenai teknologi Bitcoin ini yang mendasari transaksi crypto dan perhatiannya menuju aset digital. Jadi eh, apa eh, si eh, transaksi crypto ini investor pemula dalam crypto melihat keuntungan dalam proses untuk membangun. Jadi seperti pengaruh berisiko gitu ya terhadap seperti itulah. Selanjutnya yaitu aktiva bebas gitu ya. Jadi tidak beresiko, aktiva tidak beresiko. Jadi aktiva tidak beresiko ini adalah aktiva yang pengembalian masa depannya dapat diketahui dengan pasti. Nah, aktiva bebas berisiko umumnya merupakan kewajiban jangka pendek dari pemerintah. Contohnya investor membeli sekuritas pemerintah dengan jangka jatuh tempo 1 tahun dan berniat untuk menyimpan sekuritas tersebut hingga saat jatuh tempo, maka besar pengembaliannya 1 tahun mendatang akan diketahui dengan pasti gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya. Nah, mohon maaf sebelumnya bisi kurang jelas tadi yang contoh aktiva tidak yang berisiko gitu ya. Saya kasih contoh lagi ya, seperti seorang investor ini mah membeli contoh bisa kurang jelas yang tadi ya, membeli saham GM. Jadi saat ini bermaksud membeli saham tersebut 1 tahun. Nah, pada saat dilakukan pembelian saham, investor tidak mengetahui berapa besar pengembalian yang akan diterimanya. Nah, pengembalian yang diterima tergantung pada harga saham GM 1 tahun mendatang dan mendapatkan diperoleh investor selama 1 tahun. Maka disimpulkan saham merupakan aktiva berisiko. Nah, karena kita tidak tahu pasti gitu kita akan mendapatkan kembali gitu. Bahkan sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah obligasi merupakan aktiva beresiko. Contohnya obligasi yang jatuh tempo 30 tahun, investor tidak mengetahui besarnya pengembalian yang ditentukan jika obligasi hanya disimpan 1 tahun. Seperti itu ya, kalau yang bisa jelas. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun nuhun.